boleh memukul ketika umur 10. Boleh pukul usia 10. Darbun ghairu mubarrah. Enggak boleh pada alat vital. Tidak boleh berbekas. Tidak boleh patah bengkok menyakiti. Hanya sekedar memberikan efek jerah. Jangan sampai enggak sholat. Ini tentang jangan juga terlalu pukul itu. Ya, orang kalau selalu sesuatu apapun namanya marah, jadi kebal orang. Tiap hari marah, sehingga marah itu jadi kebiasaan. Marah itu, suara tinggi itu jangan tiap hari. Ya tetap, tapi pernah gitu, sehingga dia ingat kalau macam-macam nanti suaraku tinggi. Pukul itu juga begitu. Jangan karena kita punya masalah di luar, lalu dia jadi pelampiasan, zalim kita itu. Tak boleh kita zalim pada anak. Nah, jadi hanya karena supaya dia ada efek jerah, jangan sampai. Ini umur 10. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini agar anak mau sholat. Langkah pertama, hadisnya ada dalam Sunan Ibni Majah, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Bunyi hadisnya, takhayyaru linutafikum. Pilihlah, takhayyaru, pilihlah, linutafikum, tempat, maaf. Pilihlah tempat kamu meletakkan sperma kamu. Karena nutfah itu artinya cairan. Pilihlah di mana kamu meletakkan cairan kamu. Fankihul akiffa, nikahi orang yang layak. Wa ankihu ilaihim, nikahkan orang yang layak. Dan nikahkan perempuan kepada mereka. Kalau kamu laki-laki, nikahilah orang yang layak. Kalau kamu punya adik perempuan, anak perempuan, kalau kamu jadi wali, maka nikahkanlah perempuan-perempuan yang kamu perwalikan itu kepada mereka yang layak. Sebelum anaknya lahir, yang dipilihkan pertama adalah pasangan yang sholat. Milih istri, istri yang sholat. Milih suami, suami yang sholat. Milih mantu, mantu yang sholat. Mungkin bagi sebagian informasi ini dianggap, wah ini udah terlambat. Kami sudah step 3, ini kok step 1 lagi ya gitu. Oke, yang lalu bisa kita perbaiki. Nah, adapun bagi yang masih lajang, belum menikah, maka ini step awalnya, ya kalau mau menikah perempuan, carilah suami yang sholat. Kalau laki-laki, carilah istri yang sholat. Karena enggak terbayang itu bagaimana dia anaknya mau sholat, orang bapaknya nggak sholat, emaknya nggak sholat. Ada Pak Ustadz, lahir di lokalisasi, anaknya rajin sholat. Itu an-nadir kal ma'dum. Ada kaedah namanya, kalau jarang terjadi yang sifatnya kasuistik, itu nggak bisa jadi standar, jadi hukum. Ini kita cerita ini aghlabiyah. Yang kita ceritakan ini yang umum terjadi. Nah, gitu. Yang umum terjadi. Jangan bicara yang aneh-aneh. Nah, itu. Yang umumnya terjadi begitu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah dapat bapaknya sholat, dapat ibunya sholat, menikah orang yang sholat ini, lalu kemudian diberikan Allah rezeki, apa yang dilakukan? Langkah kedua, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Inna syaitana yanfir, lari. Setan lari minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah.
setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ketika mengandung anak, maka bisa mendengarkan MP3, membaca dalam sholat. Kalau kebetulan hafizah hafal Quran, waktu tahajud malam, bisa juga membaca Quran di luar sholat. Makanya kalau pergi ke ustadz, ke kiai, ke habib, tuan guru, tolong kasih amalan, ini lagi mengandung, banyak-banyak baca Quran. Quran yang mana? Ya Quran keseluruhannya. Kalau mau pilih-pilih, ya pilih surat Al-Baqarah. Kalau 114 surat ya, kalau pilih-pilih Al-Baqarah. Kalau pilih-pilih lagi di antara Al-Baqarah ini, pangkalnya, tengahnya, ujungnya. Pangkalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Misalnya salat tahajud rakaat pertama, rakaat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salam. Rakaat ketiga lillahi ma fis, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rakaat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dibaca di luar sholat bagus, dibaca dalam sholat. Kalau kebetulan dibaca dalam tahajud, sholat sunat, taubat, sholat sunat. Karena sholat ini ayatnya bebas, nah, dibaca. MP3 Al-Quran, setel terus Al-Baqarah. Kalau kebetulan lagi kosong, lagi luang waktu daripada scroll. Lalu kemudian ya bervariasi zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kalau ibunya tenang, anaknya juga di dalam tenang. Maka poin yang kedua ini adalah inna syaitan, setan yanfir, lari minal bait, dari rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Baca surat-surat pilihan. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tidur dibacakan ke telapak tangan, dihembuskan. Ditiupkan ke wajah, ke kepala, ke badan, tidur. Nah, ini semua adalah untuk menjaga anak-anak ini. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Menolak mudarat, mendatangkan rahmat. Dapat 2. Baca Quran, menolak mudarat, mendatangkan rahmat. Rahmatnya dapat, mudaratnya hilang. Poin yang ketiga, hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, waktu mereka berumur 7 tahun. Terus poin ketiga apa yang bisa diambil dari sini? Berarti sebelum 7, anak sudah mulai mendengar dan menirukan. Umur berapa dia mulai meniru? Umur bicara.
Umur berapa orang bicara? 1 tahun masuk 2, sudah mulai ada beberapa kata. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau Sami dulu qalqalahnya nggak bisa diluruskan. Kita qul huwallahu ahad, dia qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, jadi dia udah mulai bisa menirukan. Makanya kalau kebetulan kita sholat sunat, ya kita kuatkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pilih surat-surat yang pendek yang kira-kira diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mendengar masuk ke kepalanya, dia mulai menirukan. Walaupun bunyinya nanti ya nggak apa-apa dalam proses belajar, karena belajar bahasa ibu, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Sunda pun dia sedang melalui proses belajar, apalagi bahasa Arab. Surat-surat pendek ini. Nah, jadi poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita memberikan contoh dalam 2 hal. Yang pertama bunyi, yang kedua gerak. Bunyi sering kita bacakan. Al-Fatihah itu terus. Al-Fatihah baca kuat, jangan pelan suara, dan jangan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa begitu, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ini dia kadang kalau kita suruh dia nggak mau. Ada model dia malu. Tapi begitu kita diam, dia sudah nanti dia coba. Kalau kita nyalakan kamera mau kita rekam nggak mau dia. Nah, tapi itu buah dari dia mendengar. Nah, maka kita ya tidak selamanya laki-laki itu sholat di masjid. Sholat duha di rumah, sholat tahajud, sholat sunat di rumah. Nah, kalau perempuan ya ibunya jelas dia gelar sajadah, menari dia mendengarkan bacaan Al-Fatihah, dihembuskan ke kepalanya, dihembuskan ke wajahnya, dihembuskan ke air minumnya. Karena ini berefek, masuk ke telinganya, masuk ke kepalanya, masuk ke air minumnya, masuk. Jadi poin yang ketiga ini, yang dicontohkan kepada dia ini 2. Pertama suara, yang ketiga adalah gerakan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini dari mulai umur 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Contoh bunyi suara, contoh gerakan. Dengan beberapa inovasi. Mendengarkan suara qori di internet. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada anak kecil loh, ini ada anak kecil. Cari qori-qori yang kecil. Yang baca Al-Fatihah, banyak sekali qori-qori kecil. Dengan memberikan hadiah. Ini kalau hafal ini, hafal Qul nanti dapat hadiah. Kemudian dengan membelikan poin yang keempat adalah reward. Poin keempat ini reward. Nah, jadi rewardnya ini sarung kecil, sajadah kecil. Jadi kenapa saya belikan sajadah kecil untuk anak-anak ini? Karena saya dulu semangatnya sholat waktu dibelikan emak saya kain kecil. Dibelikannya ke tukang kain, ada kain kecil pendek kain itu. Suka sekali saya.
Jadi ketika saya ingat yang dilakukan mak saya dulu, saya belikan kain kecil, sajadah kecil untuk anak-anak ini, sehingga dia semangat. Bagaimana perasaan saya dulu waktu inginnya mau dipakai ini kain kecil ini, saya yakin begitu juga lah perasaan anak ini, ingin cepat dia pakai kain. Ya, kalau dia perempuan ya mau kena yang lucu, yang sesuai dengan usia dia. Selalu ada reward. Kalau kita kasih tahu itu Ustadz Anu sholat, itu nggak masuk ke kepala dia itu, nggak nyambung, nggak connect dia. Nah, tapi kalau dibuatkan, disusunkan, saya susunkan di situ Iron Man, Spider-Man, Superman. Nah, saya bentang sejadah kecilnya itu, saya letakkan. Nah, saya tengok ini udah sholat. Semua mereka nih Hulk udah sholat. Langsung dia maju ke depan. Maju dia ke depan, dia jadi imam. Orang makmum, saya foto dari belakang. Cek. Nah, jadi memang bahasa bilisani qaumihi, kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan bahasa kaumnya. Ya bahasa mereka itu ya bahasa begitu. Dengan reward, dengan contoh-contoh orang yang seumur dengan dia. Nah, gitu. Jadi bagi anak-anak yang tidak bisa lepas dari gadget, saya pertama pakai jurus jangan kasih gadget. Sepakat saya dengan ustazah jangan kasih. Berjalan beberapa bulan. Tapi nggak sampai hati kita. Karena ketika tamu datang, anaknya pakai gadget atau dibawa acara nikahan, acara apa, dia nengok begini, mata dia nengok gadget orang. Mau dikasih, enggak cocok, mau enggak dikasih, kasihan. Akhirnya saya menemukan sendiri jalan tengah. Saya minta ke tim media memasukkan 40 video. Video yang 2 menit, 3 menit, video ngaji, video sholat. Downloadkan video. Minta downloadkan video 40. Biar supaya dia nggak boring, nggak bosan. Video ngaji, video sholat, video azan, video baca doa. Nah, dia tonton, ternyata itu ingat dia di kepala dia. Kita yang kaget, kok dia menasehati kita gini, jangan gini bah, nanti masuk neraka. Loh, dari mana dapat dia? Ternyata dari video itu. Nah, itu. Jadi beberapa hal itu kita menemukan sendiri. Dalam proses, kita pun sebenarnya belajar, bukan cuma anak itu belajar. Kita pun dalam proses belajar juga. Untuk bagaimana mengkat dia. Nah, ini udah saya praktekkan tentang mendownloadkan video-video sholat. Ditengoknya nanti orang-orang sholat itu. Supaya tidak dia tonton entah kemana-mana. Nah, gitu. Baru masuk poin yang kelima. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Mulai kata suruh. Sholat. Udah sholat belum? Gimana? Udah sholat. Tapi modelnya ngajak. Kita ajak. Ayo kita sholat. Uduk dulu. Tuh udah azan tuh. Gitu. Jadi nggak bisa juga main suruh. Azan pergi ke masjid. Oh nggak bisa. Dia mesti kita bawa. Babah udah uduk. Pergi uduk. Ayo kita sholat. Sholat ke masjid. Nah jadi makna suruh itu sebenarnya ajak. Mereka ini mau keteladanan. Dia mau contoh. Ini pada usia 7. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Sholat. Masuk poin yang kelima. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Boleh memukul ketika umur 10. Boleh pukul usia 10. Darbun ghairu mubarrah. Enggak boleh pada alat vital. Tidak boleh berbekas. Tidak boleh patah, bengkok, menyakiti. Hanya sekedar memberikan efek jerah. Jangan sampai enggak sholat. Ini tentang jangan juga terlalu
Pukul itu, ya orang kalau selalu sesuatu apapun namanya marah, jadi kebal orang. Tiap hari marah, sehingga marah itu jadi kebiasaan. Marah itu, suara tinggi itu jangan tiap hari. Ya tetap, tapi pernah gitu, sehingga dia ingat. Kalau macam-macam nanti suaraku tinggi. Pukul itu juga begitu. Jangan karena kita punya masalah di luar, lalu dia jadi pelampiasan, zolim kita itu. Tak boleh kita zolim pada anak. Nah, jadi hanya karena supaya dia ada efek jerah, jangan sampai. Ini umur 10. Hadisnya Abu Dawud, Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal. Berikutnya poin yang keenam. Poin yang keenam adalah mulai mengajak berfikir. Nah, ini yang sudah di atas 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ini udah bisa diajak cerita ini, udah bisa diajak. Bisa diajak jalan ke panti asuhan, jalan ke rumah sakit kalau ada kebetulan kawan sakit. Sakit apa dia itu, Bah? Dia itu sakit sakit saringan darahnya. Ada di badan kita ini saringan darah. Ginjal namanya. Buah pinggang karena tempatnya di pinggang. Terus itulah dialah yang menyaring darah kita ini. Nggak berfungsi, dia rusak mesinnya. Maka darahnya mesti dikeluarkan. Dicuci itu. Berapa pula biayanya? Ya bisa 3 juta, 5 juta. Sebulan berapa kali? 4 kali cuci. Mahal biayanya, nunggunya lagi. Nah, kita ini gratis ini. Terus Allah cuman minta kita sholat aja. Allah nggak minta kita bayar. Jadi kalau 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 12 juta. Ongkos ke rumah sakit lagi. Duduk lagi di situ berapa jam. Allah kasih ini, Allah cuman minta kita sholat aja. Ambil wudhu, Allahu Akbar, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Nah, itu jadi nggak bisa main sholat, nggak bisa gitu. Dia udah mulai mikir nih, oh ternyata sholat ini nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah gitu. Jadi dia udah mulai berpikir, nggak ada apa-apanya. Napas kita ini, paru-paru kita ini bernapas. Orang sesak napas ini, dan kita gratis. Darah, jantung ini, zaman dulu susah mau menengokkan jantung. Sekarang tinggal tulis saja jantung. Ini jantung ini kalau berhenti mati kita ini. Siapa yang menggerakkan ini? Allah. Dan Allah nggak minta apa-apa. Operasi cangkok jantung, tuliskan situ operasi cangkok jantung. Besar biayanya ya. Iya. Allah minta apa sama kita? Enggak ada. Allah cuma minta sholat. Nah, itu jadi diajak berpikir ini lebih. Jangan diajak berpikir sebelum usia berpikir. Diajak dia berpikir sebelum usia berpikir tuh mental. Ustadz kok tahu? Saya mengalami sendiri. Jadi kira-kira waktu saya masih SD, kelas 3, kelas 4 lah. Kata mak saya, kau kalau sholat zuhur, ayatnya wadduha. Karena kau masih kecil, pahalamu itu untukku. Ternyata mak ini memberi dosis yang terlalu besar, nggak sesuai untuk umur saya. Nolak saya. Bagi saya, terserah aja mau baca ayat apa, ngapain mesti baca wadduha gitu. Kemudian
Masa saya sholat pahalanya untuk dia gitu, nendang dia di dalam. Ya, umur-umur kelas 3 SD, tapi setelah besar, rasanya kalau bisa semua pahala nih, sholat nih, puasa nih, haji, ambil lah mak semua, ambil lah gitu. Nah, jadi nggak bisa juga di umur segitu sholat kamu, karena sholat kamu tuh untuk membalas ke saya, malah nendang dia karena nggak cocok di umur itu. Saya sendiri merasakan itu. Jadi di umur SD itu hanya bisa contoh, reward, hadiah, ngajak itu. Tapi kalau udah di umur 11, 12, itu udah bisa diajak. Wah, ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh ini udah nggak ke dia lagi. Dia udah nggak jadi objek lagi. Ini langsung kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya, Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk sholat Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk sholat Al-Fatihah. Sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat, bukakan pintu hatinya untuk sholat. Kalau kebetulan ada rezeki pergi umrah, 1 kali tawaf. Kita kan masuk masjid tuh afdolnya tawaf sunat. Nggak pakai sa'i, nggak pakai miqat. Masuk langsung tawaf sunat 7 putaran. 7 putaran tuh doanya satu aja. Bukakan pintu hatinya sholat, bukakan pintu hatinya sholat, bukakan pintu hatinya sholat, bukakan pintu hatinya sholat. Sholat dia ya Allah, sholat, 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 sholat. Karena tawaf ini gak ada bacaan khusus. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Itu lebih kurang 7 poin dari mulai memilihkan ibunya sampailah dia besar. Dari mulai yang zohir, usaha yang kelihatan, sampai yang batin. Sebagaimana biasa sampai 20-40. Saya kembalikan ke Bang Alvin dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah khairan kasiran, Ustaz yang sudah berkenan malam hari ini berbagi ilmu kepada kita semuanya. Masya Allah, ternyata mendidik anak itu mulainya dari memilih ibunya, gitu ya. Dari memilih siapa yang mau kita nikahi. Ini POV-nya laki-laki ya Bapak Ibu, Masya Allah. Baik, Eh, resume nanti cukup panjang kalau harus saya bacakan, Bapak Ibu. Nanti akan dikirimkan oleh admin ya, Bapak Ibu lewat grup. Baik, saya langsung masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, di Zoom ini ada fitur untuk Bapak Ibu raise hand untuk angkat tangan. Jadi silakan Bapak Ibu klik tombol raise hand-nya. Ya, kita insya Allah akan pilih mungkin 3 sampai 5 orang untuk bisa berdialog, berdiskusi pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya pilih untuk yang pertama. Ya, saya acak random Bapak Ibu ya. Saya izin untuk yang pertama, saya persilakan Ibu Yuni, Bunda Yuni dari Bandung. Silakan Ibu dibuka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuan Guru. Mohon izin bertanya. Ya, Kebetulan saya tuh punya 4 anak. Yang satu udah dewasa. Nah, tiga perempuan, 1 laki. Laki itu paling gede. Terus yang kecil nih, Tuan Guru, namanya Bunaya Rindu Ramadhani. Kebetulan hari ini bertepatan 6 tahun. 6 tahun, alhamdulillah hari ini selama hamil, alhamdulillah selama hamil, kebetulan Bunaya ini anak yang keempat, jarak dengan anak ketiga tuh 12 tahun. Jadi saya merasa ini bonus dari Allah, diniatkan untuk Allah. Agar menjadi anak soleha.
Jadi selama hamil, saya tuh ngalamin bed rest, sering keluar masuk rumah sakit dirawat karena ya terkendala usia dengan keluhan penyakit jantung. Alhamdulillah kami dikasih keselamatan, kesempatan, dan lahir dalam kondisi COVID. Terus begitu udah mulai beranjak 1 bulan, 2 bulan, ternyata dia tungutai, tali lidahnya bawah tuh pendek. Dan dokter saranin untuk operasi karena waktu itu COVID, saya memutuskan untuk menunda dan teman-teman host yang lain juga nyaranin jangan dioperasi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dari bayi, dari kecil, dari dalam rahim diperdengarkan murotal Al-Quran, insya Allah selalu dijaga sampai akhirnya yang dikhawatirkan dokter dia tidak bisa berbicara karena tali lidahnya pendek. Alhamdulillah umur sekitar baru bisa baru mulai berkata-kata itu akhirnya terucap kata itu Al-Qahar. Pada saat itu mulai semangat untuk mendidik dia, mendampingi dia membaca Al-Quran, mengajarkan dia sholat mulai dari belajar duduk, saya sholat di samping dia duduk. Nah, cuman yang saya tanyakan di sini begini Tuan Guru, dari dia kecil itu saya sholat karena ayahnya kerja pagi, kalau malam mungkin sama ayahnya bisa. Saya mengimamin dia tuh dengan jelas, jadi setiap mulai dari doa sampai bacaan sholat saya, sampai ruku, sujud pun terdengar jelas. Nah, saya tuh sekarang jadi kepikiran, apakah sholat saya selama menuntun anak saya dari bayi ini boleh diperbolehkan gitu Tuan Guru. Soalnya kan seorang perempuan boleh juga mungkin ya untuk menjadi imam anak-anaknya, tapi kan tidak bersuara sampai 4 rakaat misalnya di sholat duhur, duha 2 rakaat misalnya. Nah, saya tuh jadi dilema sendiri. Apakah udah benar saya mengajarkan dengan cara begitu tuh udah jalan saya yang benar gitu? Karena saya melihat ketiga sebelumnya anak saya tuh saya merasakan ada kekurangan dalam diri saya, tidak mendidik dia. Sampai akhirnya saya sekarang tuh ngerasa bukan dibilang lelah, tapi sedih aja gitu. Karena kalau saya berbicara otomatis mereka tuh maksudnya membalas tuh dengan kasar gitu Ustaz. Makanya saya berharap yang kecil ini nanti menjadi penarang kakak-kakaknya gitu Ustaz. Maksud saya, apakah cara saya menjalankan didikan ke yang kecil ini udah benar atau belum, atau harus saya perbaiki gitu Tuan. Mungkin itu aja Tuan Guru, mohon maaf atas pertanyaan saya. Dan terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mencontohkan sholat jahar dari awal sampai akhir. Contohkan saja sekali. Direkam. Contohkan sekali, direkam. Diulang-ulang, nanti dia mengikut sendiri. Karena anak-anak ini cepat daya tangkap anak ini cepat. 1, 2, 3 kali. Jadi nggak perlu kita sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun menjaharkan yang sir. Perempuan kalau dia menjadi imam bagi perempuan, dia jahar pada yang jahar. Takbirnya jahar. Fatihahnya jahar, ayatnya jahar. Tapi yang iftitah sir, bacaan ruku sir, iktidal sir, sujud sir, duduk antara 2 sujud sir, tasyahud sir. Nah, dibuat jahar tuh sekali sebagai contoh saja. Untuk berikutnya, jaharkan pada yang jahar, sirkan pada yang sir. Itulah solusi. Kalau dijaharkan terus pada yang jahat, pada yang sir pun dijaharkan,
itu tak sesuai dengan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Di sini pun anak-anak pagi itu menjaharkan duha, tapi pada proses belajar. Bukan berarti imamnya ustazah itu jahar juga, enggak. Jadi jaharkan dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratahu wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup untuk tahap belajar. Untuk lengkapnya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa dipotong, didengarkan ke anak 10 kali, 20 kali, ingat dia, udah. Nanti ibu-ibu, kakak-kakak di rumah sholat jaharkan pada yang jahar kalau saat imam, kalau makmumnya perempuan atau anak-anak laki-laki. Yang sir tetap baca sir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, barakallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi saya ngomong ternyata mic-nya mati. Mohon maaf sekali. Baik, saya izin untuk kembali melanjutkan. Saya persilakan untuk penanya selanjutnya Ibu Ani. Ibu Ani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, Ustadz izin tanya sebelumnya, dalam mendidik anak terutama, sebenarnya yang lebih dominan atau lebih vokal semua dalam berbagai aspek itu, apakah itu tugas seorang ibu atau seorang ayah? Lalu kemudian jika ada seorang anak yang dia itu sudah diajarkan untuk sholat, bacaannya yang harus tertib dari mulai wudhu sampai gerakan sholat, sampai doa, sudah sholat segala macam itu sudah diajarkan, akan tetapi eh, ya begitulah, anak kadang-kadang dia tidak mengamalkan apa yang sudah diajarkan, sampai pada akhirnya kadang-kadang yang mengajarkan itu kita sebagai seorang orang tua tuh kayak ngerasa ya percuma lah gitu diajarin tapi kok nggak dipakai-pakai gitu tuh. Tapi ketika orang tua terutama mungkin bapaknya ini mau pergi ke masjid, dia tidak jarang untuk mengajak, bahkan untuk dari mulai anaknya pergi wudhu, bersiap-siap sampai pergi ke masjid itu tidak membersamai, tidak tidak benar-benar mengajak, hanya hanya sekedar ayo gitu. Tapi tidak benar-benar sungguh-sungguh mengajak sampai benar-benar dia ikut sama bapaknya pergi ke masjid. Akan tetapi ketika misalkan si anak pergi ke masjid sendiri, karena bapaknya mungkin sudah duluan dan anaknya terakhir, ketika pulang dari masjid, kadang anaknya terkena omelan dari bapaknya dikarenakan mungkin anaknya di masjidnya sholatnya banyak bercanda sama yang lain. Nah, sebagai seorang ibu tuh terkadang saya kayak ngerasa kalau misalkan memang anaknya mau rapi, kenapa nggak didampingin dari awal, begitu mendengar azan, dari dia wudhu, rapi-rapi sampai dia pergi ke masjid, kenapa tidak didampingi? Akan tetapi ketika si anak datang ke masjid dan tidak tertib, ketika pulang ke rumah dia kena omel gitu. Lalu berhubung ini kan bapaknya itu mungkin ini bapak sambung, apakah tanggung jawab sepenuhnya itu ibunya atau si bapak sambung ini juga ikut bertanggung jawab dalam pola pendidikan berbagai aspek tersebut, Ustaz? Terima kasih. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, apakah tugas ibu sendiri atau bapak dan ibu? Al-mu'minun, al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Suami sama istri mesti sepakat dulu. Kalau aku nanti menghukum, kau jangan bela. Karena kalau kelahi kita di depan dia, rusak ini. Kau diam aja. Karena aku sedang mengajar dia. Begitu juga nanti kalau kau mengajar, aku diam aja. Menunjukkan aku support kamu. Maka tugas ibu membacakan ayat, mengajarkan gerak selama bapak pergi. Bapak pergi pagi, pulang petang. Maka selama anak sekolah, kalau dia TK pulang dia zuhur. Kalau dia full day dia pulang sore. Di sekolah dia dididik guru, di rumah dia dididik ibu. Nanti bapaknya pulang sore, bapaknya membawa dia maghrib sampai isya. Anak ini dibawa, diputarkan keran, diajarkan dia menyiram air itu begini, sampai ke muka, ke tangan, kena semua. Jangan sampai kukumu panjang, siku nih mestinya, air nih, telinga ini di dalam, yang ini di kaki sampai ke tumitnya,
Jadi nggak bisa kita main suruh-suruh pergi duduk sana, apa? Nggak bisa. Dan kalau saya udah ceramah, kalau marah-marah lagi, udah capek, habis energi saya. Mungkin ada orang yang dia nggak ngomong di tempat kerjanya, sehingga ngomongnya di rumah. Mungkin ada orang begitu. Kalau saya udah capek, saya ngomong di rumah, jangan saya ngomong lagi. Bagus main kasih tunjuk saja. Nah, jadi lebih banyak dia mau keteladanan, contoh. Makanya bunyi ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, contoh, teladan. Teladan dalam hal wudu, teladan dalam berpakaian, teladan dalam ke masjid, daripada ngomong. Tentang, saya jawab dulu, nanti baru saya habiskan dulu jawabnya. Tentang masalah kewajiban mendidik anak kecil sebelum usia 12 tahun, dia hak asuhnya ibu. Kecuali ibunya pakai narkoba atau berselingkuh atau minum khamar, bapaknya menguntut ke pengadilan karena ibunya selingkuh, pakai narkoba, minum khamar, maka hakim menjatuhkan hak asuh kepada bapaknya. Selama di bawah umur 12 itu, hak asuh si anak ini ke ibu. Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang membuat si anak berpindah hak asuh ke bapak. Jadi ibulah yang mendidik si anak ini. Apakah si bapak sambung wajib mendidik anak itu? Sebagai seorang wali, dia bukan wali bagi si anak itu. Dia tidak ada kewajiban. Dia hanya sebagai seorang muslim. Jadi si bapak itu mengajar hanya sebagai seorang muslim yang tidak boleh membiarkan muslim lain nggak sholat. Aku serumah sama kamu, aku nggak bisa membiarkan kau nggak sholat. Nah, gitu. Maka si anak nggak bisa bilang, kau bukan waliku, kau bukan ayahku, terserah. Nah, nggak bisa gitu. Nah, secara hukum. Nah itu, jadi si anak ini ya diajak, walaupun tidak kewajiban dia. Karena yang wajib itu ayah kandungnya. Tapi hak asuh ditetapkan pengadilan ibu, karena ibulah yang bisa mendidik. Nanti setelah umur 12, terserah dia untuk milih kemana. Itu pokok dasar hukum tentang ayah sambung. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya sedikit lagi. Berhubung anak saya ini kan yatim ya Ustadz, makanya saya itu membutuhkan, tadinya berharap supaya anak saya itu benar-benar ada yang bimbing istiqomah sampai dia dewasa, dan anak saya sekarang tuh umur 10 tahun gitu. Dan suami saya yang sekarang mungkin belum punya pengalaman punya anak, jadi kesabarannya dia tuh mungkin juga terbatas gitu Ustadz. Kadang-kadang dia ada rasa ya percuma gitu diajarin karena anaknya nggak mau dengar, anaknya nggak mau nurut gitu Ustadz. Makanya saya tuh bingung gitu kalau untuk urusan ini, karena kan ayahnya ini kan sudah meninggal gitu ya Ustadz. Yang paling vokal dalam segala hal itu, dan kalau misalkan si anak melakukan kesalahan atau kebaikan, apakah itu masih berpengaruh untuk almarhum papanya, dan kalau misalkan berpengaruh juga dosa untuk si ayah sambungnya ini gitu Ustadz, karena membiarkan si anak ini tanpa mendidik gitu, hanya kalau salah ya marah gitu tanpa pernah mengedukasi gitu tuh Ustadz. Gimana itu Ustadz? Tidak memikul dosa orang lain. Almarhum tidak memikul dosa anaknya. Tidak ada seorang ayah memikul dosa anaknya. Tidak ada dosa warisan. Seorang ayah berdosa karena tidak mendidik anaknya. Kalau seorang ayah sudah mendidik anaknya, lalu anaknya tidak beramal, maka dia tidak menanggung dosa. Nggak ada istilah nanggung dosa. Adapun seorang ayah meninggal dunia waktu anaknya kecil,
maka dia tidak menanggung apa-apa. Karena dia sudah meninggal sebelum bisa mendidik anaknya. Adapun ayah sambung sebagai seorang muslim, mengajak, mengajar, bersabar, sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia terus berproses belajar. Dia sebelum menikah itu kan sudah tahu bahwa ini ada anaknya. Tidak hanya sekedar masalah makan, tempat tidur, tapi juga pendidikan. Tapi kita tidak juga bisa bicara hukum saja, bicara perasaan. Jadi enggak, hubungan suami istri itu bukan seperti hubungan dosen fakultas hukum, pasal sekian kamu begini, Pak, enggak bisa begitu. Dia juga dalam proses belajar, dia juga, jadi memang semuanya mudah-mudahan Allah mempertautkan hati ibu, hati bapak, hati anak-anaknya, sehingga didekatkan Allah kepada kebaikan insya Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak belajar, maka mudah-mudahan disatukan Allah hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kau pakai semua duit emas di dunia ini untuk menyatukan hati manusia, enggak bisa. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah yang mempertautkan, menyatukan hati mereka. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati ibu, hati bapak, dan hati anak. Terus berdoa tiap malam, terus tetap berusaha, berikhtiar, mudah-mudahan disatukan dalam kebaikan insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu Ane atas pertanyaannya, dan kami ucapkan juga jazakallah khair atas jawaban Ustadz. Kami persilakan mungkin satu lagi Bapak Ibu ya. Satu lagi penanya. Saya persilakan Bapak Edi Sutarmun dari Wonogiri. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Kelvin. Ini saya kalau untuk bertanya tentang anak, saya sudah langsung masuk ke poin 7. Saya harus mintanya langsung ke Allah. Karena anak saya yang bontot aja sekarang sudah 21 tahun. Yang saya ingin tanyakan ini adalah saya sendiri, agar saya tidak ada kebimbangan gitu. Saya ingin menanyakan terkait dengan soal mengaminkan doa. Jadi di tempat kami ini, tempat kami tinggal, itu ada tempat pengajian baru seperti pondok pesantren lah seperti itu. Namun di sana mengajarkan ke masyarakat, bukan hanya ke santri tapi ke masyarakat juga, kalau sedang berdoa itu yang selama ini saya tahu sebagai makmum hanya amin, amin, itu pun tidak boleh melebihi suara dari yang berdoa. Tapi yang pondok pesantren baru ini, kiainya atau pemimpinnya itu mengajarkan aminnya itu dibuat kencang dan itu dilagukan. Jadi seperti amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu bersama dengan semua jamaahnya diminta seperti itu, kencang seperti kur gitu, kayak bernyanyi bersama kur gitu. Itu saja Tuan Guru yang saya tanyakan. Mohon diberikan ke jawabannya untuk menenangkan hati saya biar tidak bimbang. Saya harus ikut yang mana? Ikutin yang bernyanyi lagu itu, atau saya sedang menjadi makmum itu cukup mengaminkan sesuai dengan yang sudah saya terima sebelumnya, seperti itu Tuan Guru. Terima kasih. Beri taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masalah ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan, dalil pertama, 1. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Yang berdoa
dan yang mengaminkan pahalanya sama. Jadi kalau begitu ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Dua, qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin, amin. Tiga, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, kenapa kau ucapkan amin? Kami enggak mendengar ada doa. Kata Nabi, tadi ada Jibril baca doa. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dia tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduma aul kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, celaka orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya sampai usia tua tapi dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Amin. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Amin. Ini diantara dalil mengaminkan doa. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan apakah amin itu diucapkan dalam hati atau diucapkan dengan suara amin, atau dengan suara amin ya Allah, amin ya Rahman. Amin artinya istajib ya Allah. Istajib ya Allah, kabulkan ya Allah, masuk kategori doa zikir. Berzikir ada 3. Zikir yang pertama dalam hati. Dalilnya wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut dalam dirimu. Amin. Amin. Ada zikir yang diucapkan di mulut, bersuara dia. Dalilnya ketika Nabi selesai sholat, Abdullah bin Abbas mengetahui bahwa mereka selesai sholat dari suara zikir, tahlil, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, memasukkan lantunan. Lantunan irama. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Memasukkan irama. Ketiga-tiganya benar. Dalam hati benar. Keluar suara tanpa irama benar. Pakai irama pun benar. Mungkin, saya menduga ini mungkin. Mungkin ustadz atau kiai itu dia mau mengajar anak pondok. Supaya anak-anak ini jangan diam aja, supaya amin. Sama di sini juga antara azan iqamat itu anak-anak diajarkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Ada orang yang udah tua-tua nggak mau dia gitu, dalam hati aja. Nah itu. Jadi, tapi kalau dijadikan suatu kewajiban, itu yang tidak benar. Hanya sekedar proses pembelajaran, Bapak tinggal pilih antara 3. Bapak ucapkan di dalam hati, atau Bapak ucapkan amin. Atau Bapak merasa nyaman ikut. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tuan Guru. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Baik, jazakumullah khairan kasiran juga untuk Bapak Ibu semuanya yang tetap stay pada malam hari ini. Masya Allah ada 500 orang yang bergabung via Zoom. Dan Bapak Ibu yang lain di TikTok juga di YouTube, kabarnya ada 2000-an yang ada di situ. Baik, Masya Allah, kami mengucapkan terima kasih atas kajian pada malam hari ini, atas ilmu yang sudah disampaikan, nasihat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, Ustadz.
Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan insya Allah mengajarkannya. Baik, kita akan masuk ke sesi akhir, Bapak Ibu ya. Kita akan dengarkan closing statement dari guru kita dan ditutup dengan doa bersama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya izin menginformasikan pada Bapak Ibu semuanya, ada peluang amal solih bagi Bapak Ibu yang malam hari ini masih berada di Zoom ya. Kita ada program wakaf atas nama orang tua. Nah, program ini insya Allah dialokasikan nanti wakafnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Saya izin menginformasikan kepada Bapak Ibu progres pembangunan Pondok Pesantren yang terakhir ya. Kami izin untuk memutarkan dalam bentuk video Bapak Ibu. إلهي نسجد للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي نسجد للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم. Baik, Masya Allah. Saya sudah tautkan link di kolom chat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengabadikan hartanya lewat wakaf untuk Pondok Pesantren Az-Zahra ini, Bapak Ibu bisa langsung klik linknya sidak.id garis miring UAS, Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan ke halaman yang tampaknya munculnya seperti di layar kaca Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti langsung saja ketika sudah masuk halaman ini klik tombol warna kuning wakaf sekarang, kemudian pilih nominalnya Bapak Ibu. Bisa mulai dari nominal terkecil Rp10.000, kemudian klik lanjutkan pembayaran dan Bapak Ibu pilih metode pembayarannya. Bapak Ibu ada bisa pakai QRIS, GoPay, dan virtual account yang lain. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan ya doa-doa di situ. Dan terakhir adalah klik lanjutkan pembayaran. Pastikan Bapak Ibu transfer sesuai dengan nominal yang ada di website supaya nanti tercantum secara otomatis di website. Barakallahu fikum. Saya ucapkan ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu tahura. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berwakaf, berdonasi. Semoga Allah ganjar dengan pahala terbaik. Harta yang tersisa Allah lipat gandakan. Dan semoga menjadi wasilah penghapus dan penggugur dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Linknya, insya Allah kalau Bapak Ibu sulit untuk mencari di Zoom, minta saja ke Kak Reni ya, langsung di chat. Baik, terakhir kita langsung saja dengarkan closing statement atau kalimat penutup
atas materi pada malam hari ini dari guru kita, sekaligus menutup dengan doa. Apa tuh Ustaz? Sabar-sabar untuk mengajarkan wudhu. Apa Ustaz mic-nya? Sabar-sabar untuk mengajarkan wudhu. Karena nanti setiap dia berwudhu, dia melihat wajah kita waktu dia berwudhu. Sabar-sabar untuk memasukkan jari ke telinganya, ke celah-celah tangannya, ke celah-celah jari kakinya. Setiap dia berwudhu, nanti dia akan ingat jari kita. Sampai akhirnya setelah kita mati nanti, saat wudhu itu dia menangis. Karena ingat, begitulah dulu emakku mewudhukan aku. Sabar-sabar membelikan sajadah kecil. Enggak apa-apa, enggak jadi beli baju demi untuk mencarikan kain kecil yang mungkin menyita duit yang tak banyak. Untuk membahagiakan, menyenangkan hati dia. Sabar-sabar menggendong dia ke masjid. Karena kita udah sabar untuk bangun malam, sabar untuk tahan makan, sabar untuk baca Quran, sabar untuk bersedekah. Tapi ada satu sabar lagi. Sabar-sabar untuk terus mendoakan dia supaya dia sholat. Rabbana ja'alna muqimas sholah, jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyatina, sampai kepada anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal doa, terima doa kami. Rabbana hablana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya untuk sholat, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Sabar untuk sholat, sabar untuk mengajar sholat, sabar untuk mengajak orang sholat, sabar untuk terus bicara tentang sholat. Ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna, ampunkan dosa kami, dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa istri, suami, dosa anak-anak, dosa guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, Ayah Bunda yang ada di Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad.